Iya. Semangat lagi rekan-rekan. Halo, semangat lagi rekan-rekan. Pagi. Waduh. Pagi. Oke, sudah pada bangun ya? Sudah bangun tidur ya? Sudah bangun tidur? Sudah mandi ya? Sudah, Pak. Ya, sudah mandi. Sudah, Pak. Ya. Jangan masih pakai roll ini ya, ikut kuliah nanti saya buka. Yuk dibuka kameranya ya, pada bingung ya. Oke, ya saya harap rekan-rekan dalam keadaan yang baik-baik saja di sana, tidak kurang suatu apapun ya. Dan hari ini kita di praktikum basis data, ketemu lagi dengan Pak Jerry, tapi hari ini saya akan kolaborasi dengan kakakmu, Kardia, gitu ya, untuk materi ini ya. Jadi kita kolaborasi, gitu ya. Oke, ini berlakunya nanti adalah pertemuan ketiga 4, jadi topiknya masih hampir mirip gitu ya, tapi materi yang kita bawakan itu lebih namanya lebih meningkat gitu ya. Oke, ya ini saya persiapkan dulu. Ya, nanti Pak Jerry akan menggunakan banyak jurus ya, jurus ngilang kanan kiri gitu ya, pindah-pindah gitu ya. Ini Pak Jerry menghilang dulu. Nah, oke, slide-nya akan saya mulai. Ya, ucapan selamat datang bagi rekan-rekan. Ya, terima kasih untuk kedatangannya di room virtual ini ya, meskipun kita belum pernah ketemu secara langsung ya, tapi saya harap rekan-rekan apa namanya tetap istilahnya semangat gitu ya, tetap mematuhi segala apa ya protokol kalau di sana mungkin ya, atau ya nanti kalau Anda bisa jangan malu-malu lah ya, kalau Anda mau tanya-tanya gitu ya, saya dan mungkin ke Kak Ardia begitu ya. Nah, ini bisa Anda tanyakan nantinya. Oke. Baik, saya ucapkan ya sebelum mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom. Ya, rekan-rekan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya. Nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Ya. Oke, ini saya coba apa namanya menyapa Anda dalam berbagai denominasi ya. Ya, tujuannya adalah untuk keakraban kita ya, supaya lebih dalam menerima mata kuliah ini lebih baik gitu ya. Oke ya. Nah, agenda hari ini akan kita lalui ya, setelah ucapan dan salam ini seperti ini. Agenda kelas kita pada pagi ini. Oke ya. Hari ini pada hari Senin ya, tanggal 26 ya. Oktober ya. Jam 7.30 ini ya. Nah, ini bertempat di virtual room ya, kita menyelenggarakan perkuliahan kita gitu ya. Nah, ini meskipun kita virtual, saya harap teman-teman tetap semangat gitu ya. Semangat gitu ya. Supaya nanti perkuliahan kita menyenangkan gitu. Jadi kalau Anda menerima dengan menyenangkan, semuanya akan baik gitu ya, semuanya akan indah. Oke ya, salam sudah saya haturkan kepada Anda dan kita mulai dengan doa pembuka. Nah, ini Pak Jerry akan mempersilahkan. Siapa yang mau berdoa pada kesempatan yang baik ini? Ya, banyak doa Anda artinya banyak rezeki begitu ya. Silakan, ada yang mau? Oke. Tunjuk saja ya. Yang ada di layar saya. Nimas. Halo Nimas, ada? Halo? Iya, Pak. Oke. Yuk, pimpin doa dulu sebelum kita memulai aktivitas kuliah kita. Silakan. Baik, Pak. Sebelum memulai aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Ya, oke, terima kasih Mbak Nimas Leniawati ya. Oke. Nah, nantinya mana ini Kardia ya? Kardia? Iya, Pak. Nanti udah siap ya, nanti yang PPT-nya kemarin ya. Ya. Nanti Kardia mulai, saya akan masuk ke mana? Ke ini Pak Siri dulu aja dulu, nggak apa-apa. Nanti akan masuk ke LMS ya, nanti kita kolaborasi lah, nanti ada saling nambah gitu ya. Biar rame kelasnya gitu ya. Tidak seperti di ini ya, alam lain gitu ya, seperti amat gitu ya ini kelas gitu ya. Ya, nanti silakan Anda berpartisipasi ya. Kalau nggak berpartisipasi ya nilainya gimana nih Pak? Saya mau nilai A Pak. Sudah pernah partisipasi? Belum Pak. Ya ini ngimpi berarti ya. Jangan jadi kita hanya ngimpi saja. Ya, tapi kita ikut berpartisipasi. Oke, materinya sebenarnya adalah implementasi dari kelas kita di praktikum ya. Tapi kita baca dulu. Kita ini belajar untuk apa Pak? Ini pertemuan 3 ini gitu ya. Ngapain gitu ya? Yaitu Anda diharapkan mampu nanti mengimplementasi model basis data relasional pada suatu database management system. Mampu ya. Nah, nanti Anda akan diajari, saya dan Kardia akan mengajari mengenal model basis datanya ya. Kemudian perkuliahan ini akan diselenggarakan secara sinkron ya melalui YouTube channel, Google Meet ya, LMS dan Igrasias. Tapi setelah perkuliahan ini berakhir, yang di YouTube akan menjadi asinkron ya. Oke. Kemudian yang keempat, Anda silakan memanfaatkan sesi diskusi tanya jawab ya, dan kemudian nanti kita akan akhiri dengan penutup rekan-rekan. Oke. Suara saya ada dengung-dengungnya atau tidak? Tolong di monitor atau sudah jelas? Itu Pak, suaranya kayak ada bunyi lebahnya itu Pak. Oke, kecilin. Oke, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana? Udah Pak, udah mendingan. Pas ya, pas ya. Iya, iya pas Pak, udah. Oke. Terima kasih. Jadi rekan-rekan kalau Pak bunyinya agak ini ya. Ini karena mixer software soalnya ini yang saya pakai ya. Belum membeli software ya, apa? Hardware ya. Ini bentuknya kalau hardware ini suaranya lebih bagus ya. Kalau ada musik yang masuk nih suaranya. Jadi pagi-pagi ini harapan Pak Jerry ini sebelum Anda masuk kuliah saya putarkan lagu gitu ya. 1-2 lagu yang bisa ya mempersiapkan Anda untuk enjoy masuk ke kelas saya ya. Jadi tidak tegang gitu ya. Tapi tegangan tinggi konslet ya repot ya. Kalau udah konslet repot. Oke, Pak Jerry menghilang dulu. Nah, ini yang kita, sebenarnya sudah saya paparkan di mana? Di kelas teori ya. Kelas teori ini sudah ada, nanti dibaca kembali ya. Pada intinya kita akan belajar mengenai database ya, tetapi sebelum Anda mempelajari lebih banyak-banyak, kita harus tahu yang dasar dulu. Ya. Dasarnya aja masih salah-salah ya, dasarnya aja tidak tahu, apalagi nanti kita masuk ke yang apa namanya? Lebih advance. Ya ini nanti ada tambah bingung gitu ya. Atau tidak tahu ini ujung-ujungnya di mana sih Pak gitu ya, belajar ini. Nah, ini yang sebelah saya ini. Ya, ini kemarin sudah dipaparkan di kelas yang mana? Di kelas teori ya. Ini pada intinya hari ini secara ringkas ya. Anda kemarin bicara dengan Pak Jerry itu ngomongnya tentang konsep ya, masih teori. Tetapi pagi ini Anda bicara dengan saya dan Kak Ardia ini kita sudah mulai akan membuatnya ya, dari konsep menuju ke simulasinya ya. Dari simulasi nanti baru kita input ke database-nya ya, jadi praktek ya. Jadi Pak Jerry cara mengajarnya adalah praktek, simulasi, balik teori, simulasi dan praktek ya. Jadi kita tidak hanya bisa salah satunya, tapi bisa tiga-tiganya. Bisa ngomong, bisa mensimulasi dan bisa mempraktekkan. Itu yang paling penting di kuliah saya. Oke, ya ini materinya masih kemarin masih bisa Anda pakai ya.
Nah, silakan Anda mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan peralatan, ya, mempersiapkan mental, spiritual, ya. Kalau masih ada yang belum bangun, ya, silakan temannya dibangunkan, ya. Silakan, silakan Anda mempersiapkan diri beberapa saat. Laptopnya, ya. Oke. Sudah siap semuanya? Persiapannya sudah baik? Dan jangan lupa persiapannya termasuk ini yang ada berjalan di bawah ini. Ini ya, tulisan yang berjalan di bawah ini. Ya, materi bisa Anda akses di LMS, ya. Tapi nanti pada saat ini ya, Mbak Ardia bicara nanti baru saya upload ya. Ini kalau pas ini kelamaan. Nah, kemudian yang penting presensi dulu di Grasias. Sudah Anda lakukan? Jangan lupa loh ya, jangan sampai lupa ya. Nanti 2 hari baru WA Pak Jerry, Pak kemarin saya lupa presensi Pak. Ya, itu sudah tidak bisa Anda klaimkan di kuliah saya. Ya, jadi silakan Anda mengikuti kontrak kuliah, aturan yang ada di sana dan di RPS. Itu kita ngikuti itu semua ya. Jadi nggak bikin aturan kita sendiri. Oke. Ya, sudah persiapannya? Halo? Halo? Sudah siap? Halo Pak, udah Pak. Oke. Baik. Kuliahnya ini di kelasnya Pak Jerry ini serem ya, karena ya sepi banget. Kayak kuliah di alam lain gitu loh ya. Jangan ini uji nyali kali ini. Ya. Oke ya, sudah siap ya? Oke. Nah, sekali lagi nih saya ingatkan ya, saya himbau ya secara nanti kalau misalkan rekan-rekan membutuhkan, Pak ini saya tadi nyatetnya ketinggalan ya Pak, gitu ya. Nah, ingat Pak Jerry selalu menilai dari perkuliahannya secara asinkron dan sinkron, dan di sana harus ada, kalau di praktikum ada laporan praktikum gitu ya. Jadi silakan kalau yang di kelas yang teori itu harus ada catatan ya, kalau yang di sini ada laporan gitu ya. Jadi silahkan Anda membuat laporannya berdasarkan apa yang nanti disampaikan ke Ardia dan Pak Jerry ya. Nah, nanti Anda bisa akses melalui media YouTube, ini memudahkan Anda bisa dibolak-balik gitu ya. Ya, kalau Anda belum jelas itu bisa di retrieve kembali. Oke, baik rekan-rekan. Nah, ini kita hari ini bicara mengenai hal ini ya. Jadi Pak Jerry nanti dan Mbak Ardia nanti akan berkolaborasi, kita akan membahas mengenai SQL ya, struktur query languages ya. Nah, yang hari ini disampaikan ini ada banyak sekali ketika kita bicara mengenai SQL. Ya, ini Pak Jerry akan memfokuskan ke satu sebenarnya ya, yaitu DDL. Nah, DDL itu nanti di dalam SQL itu dia akan menjadi data definition language ya, karena ada data manipulation language, kemudian ada data control. Jadi induknya itu SQL, kemudian subnya itu adalah definition, ada manipulasi dan ada control. Nah, kemudian atribut dari dari ketiganya atau nanti tambahan lagi kayak dari Mbak Dia ya, tidak hanya 3 itu. Nah, tapi kita fokusnya ke DDL, ada create, drop, alter, ya macam-macam nanti. Ya, ini nanti akan disampaikan ke Ardia seperti ini. Nah, ini tambah banyak lagi ya. Jadi DDL, ada DML, ada DCL, ada TCL, tetapi yang kita ajarkan tidak semuanya. Nanti maksudnya bukan semuanya itu dalam arti satu-satu gitu ya. Yang hari ini kita fokus adalah DDL dulu. Ada create, alter, drop, ya, truncate, ya, ada comment, ya, ada revoke dan sebagainya itu ya. Nah, itu nanti akan kita paparkan. Ya, nanti ada ketika Kak Ardia bicara nanti akan saya upload materinya ya. Nanti ya teman-teman bisa lihat ya. Oh iya, ini benar. Oke, saya pikir itu dulu. Mungkin Kak Ardia sudah siap ya? Iya Pak. Oke.
Oke, ini bentar lagi akan saya serahkan ke Ardia, tapi saya lihat intip dulu. Nanti ini diskusinya nanti ini ya. Ya, sekarang adalah sesinya ke Ardia, nanti Pak Jerry akan nambahi kemarin sudah sampai di mana. Ya, nanti silakan ditanyakan kembali. Kalau belum berhasil ya harus kita anggap berhasil ya hari ini ya. Nanti kalau enggak ini install terus enggak selesai-selesai. Oke. Ya, saya serahkan ke Ardia, nanti kolaborasi dengan saya nambahi gitu ya. Supaya nanti apa yang kurang itu kita tambahi gitu ya. Apa yang sudah baik kita teruskan. Monggo, silakan Kak Ardia, saya tutup screen-nya. Ya, Pak. Ya, selamat pagi semua. Ketemu lagi. Pagi Kak. Pagi. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Kelihatan kamu. Kelihatan nggak kelihatan? Oke. Jadi di SQL itu ada 4 buah bagian utama. Ada DDL, DQL, sama DML, dan DCL. Nah, DDL itu apa sih? DDL itu Data Definition Language. Itu tuh sama aja kayak memberi perintah SQL yang dapat digunakan untuk mendefinisikan database. Nah, apa aja sih perintah yang ada di DDL? Itu ada create, drop, alter, truncate, comment, sama rename. Nah, perintah create itu berfungsi untuk membuat. Nah, dalam SQL itu, perintah create ini dapat membuat tabel baru, indeks, prosedur, fungsi, view, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai fungsi perintah create. Untuk membuat tabel, adapun penulisan perintah create dituliskan sebagai berikut. Nah, ada create tabel. Oh, langsung aja deh. Bentar. Nah, kalau pertama kali itu udah tahu kan CD, C, sama 2. Salah. Nah, di sini perintahnya kan create table. Pertama harus des dulu sih. No. Yang pertama create table, nama tabel, terus contohnya kayak gini, create table, tabelnya itu nilai, terus name, in itu integer untuk nomor, terus dua itu kayak
Oh, di dalam database-nya itu cuma terdapat 2 angka. Terus nama, varcharnya itu cuma 7. Terus IPA, kenapa integer? Soalnya untuk nilainya. Jadi nilainya itu cuma ada 2. Matematika, integer 2. Bahasa Indonesia, integer 2. Bahasa Inggris, integer 2. Rata-rata integer 2 juga. Terus kemudian perintah drop. Nah, perintah drop ini berfungsi untuk menghapus, bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Perintahnya itu adalah dituliskan sebagai drop tabel nama tabel. Contohnya itu drop tabel nilai. Nah, nanti kalau udah drop tabel nilai, itu nanti tabelnya itu akan hilang kalau dicari lagi. Terus perintah alter. Alter digunakan untuk merubah tabel. Dalam hal ini adalah merubah variabel yang digunakan dalam tabel, seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga bisa menambah kolom baru. Perintah dituliskan untuk menambah kolom baru itu alter table, nama tabel, add nama kolom, dan definisi kolom. Nah, perintah alter juga bisa digunakan untuk menambah beberapa kolom baru sekaligus dengan penulisan seperti ini. Contohnya itu alter table, nilai, add IPS, integer 2. Nah, alter juga berfungsi untuk memodifikasi dari kolom seperti contoh untuk merubah definisi dari tabel. Misal pada tabel nilai, pada kolom nama didefinisikan dengan varchar 7. Penulisan perintah alter modify dituliskan sebagai berikut. Alter tabel, nama tabel, modify, nama kolom, definisi. Nah, contohnya tadi yang awalnya itu nama varcharnya cuma ada 7, jadi 30. Nah, selain itu, perintah alter dan drop digunakan untuk menghapus kolom pada tabel dengan penulisan sebagai berikut. Alter tabel, nama tabel, drop kolom, nama kolom. Contohnya itu alter table, nilai, drop kolom name. Nah, truncat. Truncat ini digunakan untuk menghapus semua catatan dari tabel, termasuk semua ruang yang dialokasikan untuk catatan dihapus. Penulisannya adalah truncat table nama tabel. Contohnya itu truncat table nilai. Maka ketika kita akan menampilkan tabel nilai tersebut, maka outputnya akan kosong. Nah, komen digunakan untuk menambah komentar ke kamus data. Penempatannya bisa di tengah maupun akhir. Penulisan perintah komen dituliskan sebagai berikut. Slash bintang komentarnya apa, terus bintang slash lagi, atau strip 2 kali, tulis komentarnya. Contohnya itu select nama, slash bintang SI03D, bintang slash from nilai. Terus ada rename. Rename itu digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di database. Sebetulnya tuh rename itu untuk di DBMS Oracle. Nah, kalau di MySQL itu pakainya change. Penulisan perintah rename atau change dituliskan sebagai berikut. Alter table, tabel nama, change kolom 1, kolom 2, sama tipe datanya. Kalau rename itu alter table, tabel nama tabel, rename kolom 1, to kolom 2. Nah, contohnya itu alter table, nilai change, matematika integer 2. Terus alter table, nilai, rename kolom matematika to matematika. MA, mat tulisannya mat to MTK. Ya, kalau yang DB, DDL itu cuma itu aja.
Udah, Pak. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Materinya bisa diakses dulu di ini ya, LMS. Diakses dulu. Nanti biar yang disampaikan Kardia itu yang mana gitu ya, bayangkannya kan susah ya. Jangan dibayangkan, ini ada materinya, silakan materinya di-download dulu. Pak Jerry coba siapkan apa namanya, SQL-nya ya, bentar ya. Ya, oke, sudah pada ke LMS rekan-rekan? Halo? Sudah dicek? LMS-nya belum? Dari download. Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Oh, dicek itu materinya. Kemudian Pak Jerry nambah itu materi yang baru, yaitu berupa tabel SQL. Ya. Sudah bisa lihat tabel SQL-nya? Belum, Pak. SQL di LMS. Screen aja deh ya, ini biar nanti. Tadi yang dijelaskan Mbak Ardia ya, kalau dijelaskan toh saya pikir kalian tetap bingung. Iya Pak ya? Kalau sudah ngerti? Halo? Iya. Ya, Pak. Iya. Bla 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 bla. Mudeng Pak gitu ya. Mubeng, Pak. Mubeng. Ya. Kalau Pak, sudah bisa sebentar ya, nggak Pak. bisa Pak gitu ya, ya wajar ya karena Anda bayang ya. Ini sekarang kita nggak bayang. Oke, ini coba jadi share dulu deh. Kasihan kalau bayang ya. LMS-nya lemot sebentar ya, Pak. Gimana? LMS-nya lemot, Pak. Oh, lemot. Iya, Pak, lemot. Ya. Oke, mungkin belum makan itu ya. Saya share dulu aja biar letaknya di mana gitu ya. Terlihat ya, ini LMS-nya? Terlihat. Terlihat ya? Mm-mm. Nah, ini ada Pak Jerry ini nyari sampel gitu ya. Nanti ini sampel dulu, tapi suatu saat Anda akan membuatnya gitu ya. Ini sampel dulu karena untuk praktek DDL ya kalau kita bikin dari awal nanti kelamaan. Memang harusnya sih dari awalnya bikin database dulu ya. Kemarin sudah diajari belum ya Mbak Ardia ya? Belum, Pak. Soalnya kemarin kan baru instalasi aja. Oh iya, ini kita ngikuti RPS sih sebenarnya ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih harusnya bikin database dulu gitu ya, normalisasi dan sebagainya gitu ya. Tapi ini kok materinya langsung tiba-tiba ke sini. Harusnya ini setelah semuanya itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita ngikuti RPS rekan-rekan ya. Nanti angka-angkanya agak sedikit terbalik-balik nggak apa-apa. Sebenarnya teman-teman harusnya ini dulu. Sebelum ini kan sebenarnya sudah masuk query nih. Sebelum query itu sebenarnya harusnya rekan-rekan belajar membuat tabel, kemudian kemarin belajar membuat relasi. Nah, berarti kalau praktikum ini masuk ke sini, maka pembuatan database dan normalisasi akan ada di kelas ini apa namanya, yang teori ya. Halo? Halo, halo, halo. Iya, Pak. Ya, jadi nanti yang kelas teorinya di sana akan ada
normalisasi, bikin tabel, bentuk normal 1, 2, 3 itu tak taruh di sana saja. Yang ini langsung ke apa namanya aplikasi ya. Nah di sana ada sampel. Ini instalasinya mau gimana? Mau manual atau ya nggak manual? Halo? Manual performa. Manual atau yang nggak manual, atau yang by click atau by text? Bedanya apa, Pak? Nah, bedanya ya tinggal satunya pakai klik pakai mouse, satunya ya ketik semuanya, garis perintahnya nanti harus ingat. Gitu. Pakai command prompt berarti, Pak? Gimana? Pakai command prompt atau gimana? Ya kalau manual berarti Command Anda harus prompt. ketiknya pakai command prompt. Kalau yang apa namanya nggak manual ya berarti pakainya langsung, Vokalis. kayak gitu, pakai klik aja. Nah ini untuk belajar yang paling efisien tentu saja menggunakan GUI ya, mouse gitu ya, cepat gitu ya. Nah tetapi nanti ada pertanyaan, gitu. Nanti pertanyaannya berhubungan dengan yang itu tadi, yang dengan aplikasi gitu ya. Oke? Siapkan dulu tabelnya atau kita akses dulu kontrol panel kita. Ini saya stop share ya. Nah kan, MySQL-nya kita start. Ya, semoga ini tidak nabrak ini port saya ya. Kalau nabrak, aduh repot. Karena ini Pak Jadi langsung live dari ini ya, stream campur apa namanya recording ya, campur-campur ini ya. Kita nggak nabrak ini portnya. Nggak nabrak sih aman-aman aja. Baik manual maupun apa namanya yang berbasis GUI itu tetap harus starting Apache dan MySQL. Saya coba di tes. Oke aman. Saya share berarti kalau aman. Ya. Gitu kan. Jadi kita artinya saya bisa mandi. Gitu. Oke, saya coba share. Ya, terlihat? Terlihat. Ya Pak, kelihatan. Nah, sudah ya terlihat ya, muncul ya, rekan-rekan? Muncul Pak, muncul. Ya. Betul, Pak. Nah, jangan lihat toh, ayo praktek ya. Teman-teman juga praktek. Jangan cuma melihat, ini bukan ini ya, tontonan sirkus bukan. Ini adalah kuliah ya. Jadi silahkan. Tak tunggu. Ya. Tak tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah di start ya. Apache-nya ini saya start, kalau ini kita matikan ya. Jadi ini harus di start ya. Apache, MySQL-nya di start. Apache-nya dulu ya. Ini web. Database-nya, ini web servernya. Oke, atau database servernya. Oke. Nah, ini menggunakan portnya ini. Hati-hati jangan sering nabrak ya. Kalau utamanya kalau kita menggunakan database yang masih Anda belum shutdown ya database. Oke, ini tidak ada warna lain selain warna hitam dan biru. Artinya ini sukses. Di tempat Anda sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini Mas ya, jangan di stop ya. Setelah di stop, stop Pak, ya. Jelas itu. Pak, punya saya nggak bisa dibuka Pak. Oh, ada errornya. Errornya? Siapa yang belum bisa dibuka tadi, Mas? Udah Pak, udah. Tadi itu apa? Lemot Pak, ternyata Pak Iya. bukanya Pak. Ya, sabar. Mas Farid Arifin, ada pertanyaan di sana?
Saya baca dulu. Pak izin tanya, ya. Pak, Apache saya setelah di start warna Udah lancar katanya Pak. bener? Udah bisa. Bisa? Oh, udah dibantu kakak Ardia ya. Oke, udah dibantu Kak Ardia itu. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita akan sudah ya masuk ya. Berarti kita cek dulu apa sudah betul bahwa apa namanya servis kita sudah berjalan. Ini saya share seluruh web ya. Oke, ini kiri ketik localhost. Udah muncul belum ya? Tampilannya? Sudah Pak. Nah, tinggal enter gitu saja ya, gampang. Nah, sudah muncul ya, ini SAM-nya terbaru 7410. Pastikan yang memiliki SAM lebih dari 1 atau memiliki servis lebih dari 1 atau selain SAM, dipastikan ketika Anda ngetik localhost yang muncul tampilan ini. Baik Anda menggunakan WAM, LAM, MAM, ya, harus berbunyi 7410. Jadi ilmu yang kita ajarkan atau kita pelajari yang baru. Ya. Yang baru apa Pak? Ya nanti silakan lihat di situsnya. Silakan apa yang ditambahi dari 7410 ini. Cukup mudah untuk yang berversi GUI, yaitu tinggal Anda klik PHP MyAdmin. Tadi Pak Jerry sudah menjelaskan, yaitu perbedaan antara GUI dan CMD ya, command prompt, gitu ya. Nah, nanti sudah saya sebutkan satu oleh Pak Jerry, minggu depan ada yang menyebutkan apa perbedaannya satu lagi dari versi GUI dan berbasis command prompt. Ya, ada satu lagi yang berbeda. Apa itu ya? Jadi silakan. Nah, itu untuk kuis gitu ya, yang bisa menjawab bisa dapat poin. Minggu depan ya, jawabnya ya. Jadi silakan Anda ada waktu untuk berpikir seminggu gitu ya, apa bedanya, yang paling apa namanya signifikan. Oke. Pak, tadi pertanyaannya apa Pak? Diulangi Pak. Pertanyaannya Pak Jerry tadi kan menjelaskan untuk berbasis GUI ya. Iya. Ya, kalau Anda menggunakan apa namanya ini ya, CMD itu ya. Anda kan harus masuk ke Pak Jerry kan ini yang ngajari CMD besok apa? Saya apa? Kak Ardia ya? Kemarin sudah diajari belum ya Kak? Belum Pak, niatnya kan sekarang, tapi milihnya pada localhost. Oke, ini coba dia dilihat ya. Ini kita ke sini dulu, saya stop sharing. Nah, Pak Jerry masuk ke yang ini. Jendela. Jadi CMD itu diaksesnya bisa dari langsung dari kontrol panel ini. Ya, ini muncul ya. Kontrol panelnya ya tadi ya. Sudah muncul, rekan-rekan? Muncul. Muncul Pak. Nah, kamu bisa akses sel ini, diklik itu bisa. Nah, dia tunggu dulu tapi promnya. Promnya muncul tadi. Lihat ada? Enggak Pak. Ya, saya stop dulu. Saya share window aja ya. Layar. Nah, coba deh, langsung bisa deh. Nah, ini mau ya. Nah, kalau sini mau dia. Ini CMD, kelihatan ya? Kelihatan. Muncul dong? Muncul. Ya, ini kalau langsung dari kontrol panelnya itu.
Tapi Pak ini kan kurang asik ya Pak. Kalau misalkan kita langsung nongol di situ Pak. Ya boleh. Ini saya ajarkan. Mau dari mana? CMD. Ini saya exit ya. Oke, ini saya close. Misalkan mau dari mana? Ini ya window R. Muncul ya? Kelihatan ya di layarmu ya? Kelihatan, Pak. Ketik CMD misalkan. Ya. Berarti kamu harus mengingat ini. Berarti harus belajar mengenai directory dan folder. Ingat, di manakah letak folder SAM atau MySQL itu berada? Yaitu berada di C. C. Betul. Maka kita di situ ada prompt C.2 user/nm. Maka untuk kembali ke C caranya gimana? CDC. Oh. Oke, jadi apa? CDC titik 2 Pak. CD.2 CDC CD spasi C ini titik 2. ini kita lihat enter masih di sini. Kembali ke root gimana caranya? Bagaimanakah cara kembali ke root? Ya ini Pak Jerry mengajarkan yang versi teks lo ya, ini tak ajari yang teks. Ayo kembali ke root caranya gimana? Kembali ke root caranya gimana? Kembali ke root caranya bagaimana? Yang muncul ya, benar ya. Nah, gimana caranya? Ada yang bisa? Ketik MySQL min urut bukan Pak. Kita coba, berhasil enggak? Kira-kira berhasil enggak? Ini? Enggak. Langsung begini. Kira-kira Enggak, berhasil? Belum. Dipanggil dulu apa ya Pak? MySQL / bin-nya. Ini yang ngechat ada nih. Chat ada. Yang jawab chat. Fariha. Bisa bersuara Fariha. Iya Bapak. Oke, kenapa kok bisa lari langsung tiba-tiba nongol ke C sama SQL bin? Padahal pertanyaannya Pak Jerry, bagaimana kita kembali ke root folder? Jadi harus masuk ke foldernya itu dulu, baru bisa ke rootnya Bapak. Ya, caranya gimana ini pertanyaannya yang tadi ini? Ini kembali ke root foldernya kalau kita dari posisi C.2 user nn kembali ke root foldernya caranya? Masuk dulu ke CDC yang itu Pak, baru ke MySQL min root. Coba min ketik root. CD, ini silakan dikte Pak Jerry. CD C C, mana C? titik 2 Terus itu apa sih Pak namanya? Slash. slash atau backslash? Ini slash. Iya, Ini. terus ya exam. Loh, kok tiba-tiba di situ? Root foldernya saja, jangan kesam dulu. Oh. Gimana Pak? Hanya kalau tiba-tiba nongol di situ caranya gimana tadi? Ini coba kita enter ya hasilnya. Nah, udah benar ini Maria. Di enter dulu. Ini namanya root. Iya Pak. Call. Oh ya benar-benar. Berarti Ya. cuma sampai situ ya. Oke, atau CD. Ya, selain perintah CD.2 slash itu berarti kita bisa menggunakan CD slash itu juga boleh. Maka kita kembali ke root folder. Nah, ini sudah ke root folder. Nah, cara melihatnya gimanakah SAM itu berada? Caranya adalah dengan mengetikkan perintah dir. Ya kan?
Nah, Anda bisa lihat sumnya nongol nggak? Nah, gitu ya. Nongol nggak? Bisa melihat nggak teman-teman? Di sana ada sum nih, 74 kalau saya. Sum 74. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Nah, maka kita di sanalah letak sebenarnya sum SQL itu berada. Kalau mau tak biar terlihat keren gimana Pak? Ya, nah, tambahin ini tak apa-apa. Ya. Ya, oke. Oke. Mau lihat di sini. Help dibaliknya dulu. Nah, jadi kalau mau keren di sini caranya. Nah, perintah dir, flash. Nah, itu doang mainnya. Nah, ini lebih detail ya. Halo? Perintahnya adalah dir. Nah, di sana ada nggak perintah dir sum 74? Ada ya? Iya Pak. Ada Pak. Berarti sekarang kita mengarahkan kursor kita ke sum 74. Caranya? Caranya? Ayo, Fariha. Caranya? Sudah benar tadi. Caranya? Ayo, ayo. Fariha? Iya, Bapak. Caranya gimana? Sekarang kita menuju ke mau ke sumnya. Caranya adalah Berarti yang perintah yang tadi, Pak, yang cdc exam mysql bin. ya, berarti CD Karena langsung ke mau tujuannya kemana? langsung ke Nah. exam ya, Pak? Ya, tujuannya kan ke sum loh. Nah, biar teman-teman itu nggak ngetik terlalu banyak gitu ya, kan Iya. kelamaan ya toh. Tinggal XA. Ini kemudian ada tekan tabulasi ya pada keyboard. Nah, ini adalah langsung diarahkan ke folder yang dituju, enter, jedet, cek lagi. Nah, muncul kan? Sudah masuk nih, C sum 74. Ya kan? Nah, sekarang kita mencari apa? Setelah masuk ke folder root sum-nya, masuk ke sekarang ke folder apa? MySQL. MySQL. Ya, ada nggak dicari di sini folder MySQL? Ada. Ini ya. Di bawahnya Mercury stop.bat itu ya. Nah, berarti kita akan menuju folder MySQL. Ya. Nah, berarti caranya? Halo? CD MySQL. Nah, my, gitu aja ya. MySQL. Up ya. Enter. Cek lagi dir. Kemudian kita cari apa di sini? Cari bin, Pak. Bin, ada. Ada di bawahnya backup. Berarti CD bin. PD Bin. dir lagi. Wah, banyak ya. Terus kita cari apa lagi? Masuk ke rootnya apa, Pak? Caranya? Ini udah masuk. Nah, berarti kita coba. Oh, enggak. Nah, bisa enggak? Bisa ya?
Ya, Pak. Karena kita ada di posisi bin-nya. Tetapi kalau nanti tadi kita hanya masuk ke CD SAM MySQL atau C saja, itu tidak bisa Anda lakukan. Oke? Paham? Baik. Oh, ini. Sorry. Nah, muncul ya? Muncul. Ingat loh ya, kenapa kok kadang pakai S, kadang tidak pakai S, Pak? Kapan pakai S, kapan tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo? Kalau lagi kalau apa database-nya banyak berarti pakai eh, tambah S-nya databases. Ya, kenapa begitu? Soalnya database-nya banyak. Oke, atau di dalam bahasa Inggris itu bermakna Banyak. Banyak. jamak. Ya, jamak. Bukan tunggal. Nah, Jadi tambahin S. Oke? Nah, tadi ini dicatat Mbak Ardia, tadi siapa ya? Mbak Arina dan barusan saja Mas siapa ini yang jawab? Geopani. Gewani, oh Pak Wakil ya. Ini sampai di sini. Sekarang kita kembali ke yang model GUI. Oke, ini biar ditinggal di sini dulu. Di minimize saja. Oke, Pak Jerry kembali ke GUI. Muncul GUI-nya tampil? Muncul, Pak. Ya. Oke, ini berarti kita akan membuatnya baru ya. Tapi database kita namanya tadi apa ya? MySQL sample database. Ini kita mau dibuat manual atau mau buat GUI? Monggo. Ya, bisa aja. Halo? Mau dibikin apa ini? Manual atau GUI? Halo? GUI aja, Pak. Nah, kalau GUI gini, klik aja. Ini tinggal di copy aja. Tapi ekstensinya enggak usah ya. Nice. Kemudian kita ketik baru. Nama basis datanya di sini tinggal di paste. Ya. Kemudian buat. Nah, maka akan muncul MySQL sampel data. Cek yang ada di GUI. Betul enggak, Pak? Panah atas ya, panah atas saja. Muncul belum? Muncul. Ya, nambah ya. Jadi antara GUI dan comment prompt harusnya sama. Gantung. Tapi nanti kita akan ajari Anda dua-duanya ya. Karena ini masih dasar. Dan nanti kalau Anda sudah mulai terbiasa, ya cari yang mudah saja. Tapi ini Pak Jerry mengajarkan semuanya. Oke, terus kita akan lakukan impor. Klik aja di sini. Database-nya. Nah, caranya milih di sini. Impor ya. Klik menu impor di sini. Yang di rumah bisa ngikut. Carilah di mana tadi Anda menyimpan. Oke.
foldernya di mana gitu sebentar ya. Saya share kembali, agak macet. Silakan, Anda menyimpannya lagi di mana? D, gitu ya. Menyimpan di C, baiknya sih kalau cuma SQL ya di D ya, jangan di C. Nanti kalau install ulang bisa terhapus semua itu. Jadi taruhnya juga isi. Ya, saya coba full layar ya. Oke, saya pandu. Sudah? Saya pandu ya, siap ya. Nah, muncul belum? Sudah, Pak. Oke, ini saya pandu dari posisi ini ya. Impor tadi ya. Kemudian Anda bisa choose file. Nanti silakan nanti ada pertanyaan untuk Anda. Jadi jawabnya minggu depan ya. Oke, kemudian masuk ke pendidikan. Dan kalau saya tetapkan di praktikum basis data DPT P3. Nah, ini saya nyimpennya di sini. Saya klik SQL-nya, saya open. Saya akan deploy ya. Oke, kemudian saya tinggal kirim. Dulu namanya Go. Nah, coba ada error deh. Ada yang error. Nah, ini ada tabrak. Ini yang satu tabel nggak bisa dibikin. Ini nggak apa-apa sih. Nanti kita cek. Oke. Yang bikin error OMG. Nggak masalah ya, nanti kita bikin sendiri. Ini contoh saja supaya kita bisa lakukan DDL. Dan kalau satu tabel ini nggak masalah. Ini errornya keras ini. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya seperti apa, yang sudah bisa dan yang belum. Tabelnya cek bisa masuk nggak? Kelihatannya belum nih. Kalau error satu dia nggak mau. Ya iya nggak mau dia. Harusnya nanti ketika dia di deploy, berarti nanti saya akan cari sampel yang lainnya yang bisa kita mainkan. Berarti nanti akan seperti ini kalau sudah bisa terus. Seperti ini. Nah, tabelnya akan muncul. Ya. Sama kalau kita cari di semuanya di tes ya. Ini biasanya latihan di tes ini. Nanti dites di sini atau menggunakan tabel yang MySQL ini. Kita ini seperti Oracle ya, kalau Anda mau biasanya Oracle latihannya menggunakan tabel yang sudah ada. Seperti ini. Sama juga kalau Anda lihat yang di CMD ya. Berarti kalau Anda mau lihat isinya tabel MySQL ini caranya gimana? Saya mau menggunakan tabel MySQL, berarti caranya perintah yang diketik adalah
Ini CMD-nya muncul ya rekan-rekan, bisa kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ini yang tadi tabel kita bikin, nanti saya revisi lagi. Ini nggak bisa dibikin, ada error tuh. Mana? Di posisi foreign key-nya itu. Ini kita berarti gunakan tabel cadangan yaitu MySQL itu. Nah sekarang saya mau menggunakan tabel MySQL itu caranya gimana kalau manual? Kalau GUI kan tinggal klik pakai mouse selesai ya. Jadi kalau Anda manual, Anda harus menunjukkan pointer, caranya adalah use. Nama database apa? Use my SQL. Nah, itu kan tertulis database change. Jadi kita sudah bisa melihat isi dari database MySQL. Berarti show Tabel. tabel apa tables? Tablet. Tabel pakai S, Pak. Nah, kenapa pakai S? Karena keseluruhan. Karena kalau gini dong bisa enggak? Tanpa S. Enggak, Pak. Bisa enggak? Saya enter gini bisa enggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sifat dari tabel itu bersifat jamak. Tidak akan mungkin satu database isinya satu tabel. Maka perintah yang digunakan adalah perintah yang jamak. Tandai S. Paham rekan-rekan? Halo? Paham, Pak. Nah, baru dikasih titik koma, baru enter. Nah, sama enggak ini yang ada di sini? Sama enggak? Kelihatan ya? Muncul ya? Muncul, Pak. Sekarang nanti, ya ini mungkin sampai sini dulu karena nanti begitu saya masuk-masuk teman-teman akan bingung. Besok akan kita masuk ke ini aja, tabel yang simulasi aja ya. Ini simulasinya kan kalimatnya terlalu panjang-panjang ya. Besok yang simpel-simpel aja. Ya, supaya nanti Anda mudeng. Kalau bisa sih nanti saya carikan atau saya create yang pakai bahasa Indonesia ya, biar teman-teman gampang menangkapnya ya. Kalau pakai yang Inggris semuanya teman-teman takutnya bingung. Tapi ini salah satu contoh aja nih saya. Misalkan saya mau menggunakan user ini ya. Berarti saya harus memilih user atau tabel user ini. Caranya gimana? Ini yang paling simpel ya, user gitu. Saya ingin melihat usernya siapa. Halo? Saya bisa? Saya mau pakai user nih, tabelnya ini. Isinya apa sih itu? User itu. Perintah yang digunakan? Select bintang from user titik koma, Pak. Bintang from. Oke. From user. From, Pak, bukan from. From itu, just from. Oh ya. Saya mengetiknya 10 jari dengan mata melihat monitor, jadi hampir tidak pernah salah. Oke, Pak. Oke. Kemudian, apa lagi perintahnya? Titik koma, enter. Titik koma. Select from. Ini seperti ini. Ini seperti perintah apa ini? Ada yang lain? Biar nggak terlalu banyak seperti ini seperti perintah display aja. Biar isinya kelihatan. Kalau misalkan saya nggak kasih ini,
mau Pak. Gitu. Cuma begini. So, selain perintah itu, kalau saya mau melihatnya, coba kita lihat dengan cara yang lain, yaitu Oke. ini ya, isinya ya. Scrap aja langsung. Kalau nanti slide dia akan jadi seperti ini. Ini seperti, nah kalau mau melihat struktur tabelnya gimana? Caranya gimana? Ini sudah kelihatan ya struktur tabelnya ini, di spread ini. Biasanya ada 0, 0, 0, not, not, not 0 gitu ya. Ini tidak struktur. Ini. Atau tuh, create, tambah. Table. Oke. Nah. Oke, ini show creatable-nya. Kalau Anda mau melihat-lihat, ya ini seperti itu. Ya, bisa kita bermain-main ini ya. Muncul ya, di tempat Anda ya, muncul ya, rekan-rekan. Halo? Muncul, Pak. Nah, ini create-nya bisa. Nah, teman-teman akan bisa membuat ini kayak gini. Saya langsung terperangah Pak ya. Kok ternyata banyak amat ya Pak gitu ya. Ya, dipikir santai aja ya. Nggak usah terlalu tegang, santai. Ini bisa kita membuat satu demi satu. Ya, langsung kita sambung menyambung ya jadi satu juga. Ini besok kita akan demokan kita buatnya di kelas teori saja. Nanti kita akan mainkan di sini gitu. Jadi sinkron ya antara kelas teori dan kelas teori. Sementara lihat dulu aja. Dan ingat jangan dihapus ya ini ya. Jangan di drop ya, drop. Wah, jangan. Tempat jadi ini jangan di drop. Jangan tabel-tabel MySQL ini jangan di drop. Karena ini sebagian ada yang digunakan untuk rutin program. Jika Anda drop ini nanti dia akan error. Baiknya biarin aja ya. Yang boleh Anda drop itu yang Anda bikin. Ini MySQL sampel tadi ini boleh Anda drop. Ngedrop di sini bisa, ngedrop lewat sini ya bisa. Jadi Anda harus keluar dari database-nya dulu ya. Oke, mungkin sederhana dulu ya teman-teman. Besok kita siapkan dulu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ardia dulu. Halo, silakan. Kak Ardia mana? Ya, Pak. Dari atau teman-teman silakan tanya deh. Yang ikuti enggak? Silakan. Halo. Nah, rekan-rekan tanggapan ya. Silakan untuk menyampaikan tanggapannya sebelum kuliahnya berakhir ini jam 9. Oke, ini sesi diskusi kita. Ya, silakan. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau di database itu ada kayak kendala keeroran kayak gitu ada nggak Pak? Di dalam database itu kayak buat database ini ada kendala keeroran atau di programnya kayak gitu ada nggak Pak biasanya Pak? Ada, Mas. Kalau salah nulis. Iya. Jadi error di database banyak ya.
Contohnya ini saya paparkan, tapi nanti tambahi ke Ardi ya kalau ada yang kurang ya. Contohnya kalau Anda menggunakan nanti biasanya kalau di dalam create database-nya, jadi awal create itu berarti Anda hanya salah menulis perintah create database, tapi Anda tulis database kayak gitu ya. Nah, Anda harus ingat dulu, database itu sifatnya jamak atau tunggal. Harus diingat dulu, harus dipikirkan seperti itu. Oh, database itu dalam sebuah aplikasi, Pak Jerry mengajarkan aplikasi itu database-nya satu, tapi tabelnya banyak. Berarti database berfungsi sebagai tunggal, maka perintahnya dikasih jangan ada S-nya. Itu tunggal, database. Ya, create database, misalkan mahasiswa atau sistem informasi penilaian, gitu ya, SIP misalkan. Berarti database-nya itu. Nah, kemudian setelah database muncul terjadi ya, berarti pakai tunggal ya, create database ya, tidak pakai S. Ya. Kemudian nama yang Anda tentukan tanpa spasi, ya, pakai underscore kalau paling aman, atau huruf kapitalnya Anda besarkan atau kecil semua tanpa spasi. Itu aturan-aturannya. Selain itu kalau Anda langgar dia akan menjadi error. Gitu. Demikian juga dengan nama tabel ya. Ya, jangan ada spasi di antara kita ya. Karena spasi di dalam database dia punya harga. Ya. Jumlah 1 kilobyte ya. Nah, jadi artinya ketika nanti teman-teman sebenarnya sebelum Anda masuk ke pembuatan database, itu paling aman Anda belajar tipe data. Tipe data sudah diajarkan belum ya kemarin? Halo? Tipe data sudah ketemu belum? Belum, Pak. Sudah. Kalau di teorinya udah. Ya, itu berarti syukur alhamdulillah ya. Nah, berarti nanti itu dipakainya di mana, Pak? Ketika kita mau bikin Tabel. Ya. Ketika kita bikin tabel itu berguna nanti nama ini berarti pilihannya apa ini kan gitu ya. Kita mau bikin nama kok menggunakan number kan jelas tidak bisa. Ya. Nah, itu kadang error-error yang terjadi di sana. Kemudian ketika Anda memanggil atau mengisi di tabelnya sendiri, Anda harus ngerti panjang dari data itu atau isian record ya. Misalkan nama Anda batasi 25, namanya lebih dari 25 karakter. Nah, nanti kok nggak muncul Pak datanya. Nah, Anda harus lihat dulu berapakah batasan dari struktur datanya, struktur di tabelnya. Begitu. Itu kira-kira Mas. Nanti akan banyak lagi mungkin bisa tambahin Kardia apalagi mungkin. Makasih Pak ya. Oke. Silakan Kardia. Ada yang ditambahin lagi? Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Bisa dicatat ini Mas Maulana, Mbak Ardia. Iya, Pak. Oke. Saya kira cukup ya, karena nanti ada kelas lagi, takutnya nabrak. Cukupkan hari ini ya, kita sambung nanti dengan materi yang lain. Tapi sebenarnya sih paling enak kita kalau di kelas ya. Ini kalau kita ini terlalu ini ya. Kan kalau nanti saya langsung jalan-jalan, takutnya teman-teman ketinggalan gitu. Oke, saya cukupkan hari ini. Nanti itu materinya teman-teman itu sebenarnya bisa nyobain dulu. Ya, mungkin saya dalam beberapa waktu akan bikin modular aja. Jadi, kita kerjakan modul ini gitu lebih enak ya. Jadi urut. Oke? Oke, Pak. Cukup? Cukup, rekan-rekan? Oke Pak, cukup. Cukup ya? Cukup Pak. Ya. Ya. Ini yang penting besok akan kita tambahin materinya. Materinya itu tidak harus ada di sini semua. Kita cobain dulu, teman-teman boleh kok cobain. Ya. Yang ada nanti dalam waktu dekat coba akan saya susun mungkin dengan Mbak Asisten untuk modular aja. Jadi modulnya ini kita kerjakan modul 1 ngapain ya gitu lebih enak. Supaya nanti kalau ada tersampaikan di sini teman-teman tetap bisa bikin gitu. Tetap bisa jalan lebih enak itu.
Oke, ada yang mau dikonfirmasi lagi? Cukup? Cukup dari Kardia? Ada yang tambahan? Cukup, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya dan Mbak Adia pamit ya, undur diri. Terima kasih telah hadir di kelas kita pagi ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan rekan-rekan ya, dan protokol kesehatan, dan kita ketemu minggu depan di kelas teori. Libur ya kayaknya ya? Iya, Pak, tanggal merah. Oh, libur berarti hari Selasa besok terakhir ya. Berarti kalau kita ketemu di hari selain Senin Selasa ini ya berarti libur ya. Oke. Halo, yang lain? Oke, Pak. Oke, Ya, Pak. Ini Ya. Ya, Pak. Oke, nanti kita komunikasi lewat grup rekan-rekan. Bapak, ini nanti rekamannya dimasukin ke YouTube kan? Gimana? Halo? Ini rekamannya bakalan dimasukin ke YouTube. Iya toh, nanti tapi nunggu ini dulu ya. Mungkin malam, kalau malam ya berarti besok nanti bisa dilihat untuk jadi presentasi ya saya extend. Pengumumannya akan sampaikan di grup ya. Oke, siap, Karena ini Pak. kan nanti prosesnya saya harus ke Sispo dulu ya. Jadi saya cek dulu Sispo udah kasih ke saya belum gitu. Jadi nggak langsung record langsung ngambil itu nggak bisa. Oke? Begitu, Mbak Iya, Pak. Arita. Baik, saya undur diri dan Mbak Ardia juga undur diri ya. Terima kasih rekan-rekan. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Oke, silakan Lin ya.